kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengingatkan rencana redominasi atau penyederhanaan nilai rupiah agar dilakukan secara seksama dan memperhatikan sejumlah faktor. Kendati demikian, hingga saat ini Bank Indonesia masih mencari waktu untuk melaksanakan redominasi rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengaku siap melakukan redenominasi rupiah termasuk menyangkut desain untuk uang barunya. Namun hingga saat ini terkait pelaksanaannya masih belum tercapai disebabkan karena 3 faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama yakni kondisi makroekonomi yang masih mengalami ketidakpastian akibat adanya dampak rambatan dari ekonomi global. Kedua, kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dan faktor ketiga yakni belum kondusifnya kondisi sosial politik dalam negeri dan luar negeri. Kendati demikian, hingga saat ini Bank Indonesia masih mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan redenominasi rupiah. Tadi ada pertanyaan dari Aziz mengenai redenominasi. Kami dari dulu sudah siap. Jadi redenominasi itu sudah kami siapkan dari dulu, ya. Masalah desainnya. Kemudian juga masalah tahapan-tahapannya. Ya, itu sudah kami siapkan sejak dari dulu secara operasional dan kemudian bagaimana untuk langkahnya. Redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Redenominasi akan menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai rupiah dari suatu barang atau jasa. Dengan redenominasi, kegiatan ekonomi sehari-hari akan lebih efisien, utamanya dalam transaksi keuangan. Bank Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi term deposit valuta asing devisa hasil ekspor telah mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Bank Indonesia akan terus memperkaya fitur, outlet, serta memberikan pilihan tambahan tenor lainnya untuk transaksi term deposit falas devisa hasil ekspor. Bank Indonesia mencatat transaksi term deposit valuta asing atau TD Falas berhasil menyerap 1,37 miliar dolar Amerika Serikat devisa hasil ekspor atau DHE sejak awal diterbitkan pada Mei 2023 hingga saat ini dengan nilai outstanding 4,52 juta dolar Amerika Serikat. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyebutkan penerapan tersebut belum maksimal lantaran instrumen TD Falas DHE masih tergolong baru sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Meski transaksinya belum maksimal, ia menuturkan partisipan transaksi TD Falas DHE terus mengalami peningkatan. Dari sebanyak 7 bank dan 13 korporasi pada bulan Maret 2023 menjadi 10 bank dan 28 korporasi pada bulan Juni 2023. Selain itu, jangka waktu penempatan DHE juga semakin panjang saat ini. Mengingat pada 2 hingga 3 bulan pertama penerbitan TD Falas DHE, eksportir cenderung memilih tenor jangka pendek yakni 1 bulan penempatan. Namun pada 1 Juni 2023, penempatan pada tenor 1 bulan berkurang menjadi 50%. Sedangkan penempatan pada tenor 3 bulan mencapai 37% dan tenor 6 bulan capai 13%. Kedepannya, Destri mengatakan BI akan terus memperkaya fitur, outlet, serta memberikan pilihan tambahan tenor lainnya untuk TD Falas devisa hasil ekspor. Kita terus memperkaya fitur-fitur yang ada, sekaligus juga membuka outlet-outlet yang ada. Seperti kita mempunyai TD Falas juga, di luar yang TD Falas DHE. Sekarang ini kan baru overnight dan 1 minggu. Nah ini overnight 1 minggu, kemudian ada 1 bulan gitu ya. Nah ini kita berusaha untuk memperkaya tenornya sehingga ini membuka peluang untuk dana-dana baik yang di bank yang mereka bisa tempatkan di kita itu akan mempunyai tenor yang banyak. Yaitu kita akan buka dari yang overnight ada, kemudian ada 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu sehingga frekuensi lelangnya pun juga ditambah. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga menjelaskan saat ini para eksportir cenderung memilih tenor yang pendek untuk menempatkan DHE karena masih tingginya ketidakpastian. Maka dari itu, Peri mengungkapkan kondisi tersebut yang membuat Bank Indonesia membuka peluang untuk menambahkan jenis tenor hingga meningkatkan frekuensi lelang untuk memberikan fleksibilitas. Kalau ketidakpastian tinggi, itu wajar investor, bank, atau di dunia keuangan lebih memperpendek manajemen dana maupun likuiditasnya. Jadi kalau sewaktu-waktu kondisi berubah, itu bisa dipindah-pindahkan lah. Seperti
Itu oleh karena itu salah satu pertimbangan yang tadi disampaikan oleh Bu Destri adalah ya kita buka saja. Kalau memang bank, investor, eksportir memerlukan fleksibilitas dalam manajemen likuiditas, ya kita buka. Yang semula overnight, kemudian langsung 1 minggu, ya. Nah, sekarang yang jangka pendek, yang 2 hari, 3 hari, dan nanti, ya, dan itu frekuensi lelangnya juga terus ditingkatkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Mei 2023 mengalami surplus sebesar 204,3 triliun rupiah. Selain itu, pendapatan negara juga mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah, naik 13% jika dibandingkan pendapatan negara pada bulan Mei 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Mei 2023 tercatat surplus sebesar 204,3 triliun rupiah atau 0,97% dari produk domestik bruto yang diperkirakan tahun ini. Dalam konferensi pers APBN kita edisi Juni 2023, Menkyu menjelaskan bahwa surplus APBN pada periode ini berasal dari pendapatan negara yang tumbuh 13% secara tahunan atau year on year menjadi 1.209,3 triliun rupiah atau sebesar 49,1% dari total APBN pada tahun 2023. Atau lebih tinggi dibandingkan dengan surplus APBN pada Mei 2022 yakni sebesar 132,24 triliun rupiah atau sekitar 0,74% dari PDB. Sementara itu, dari sisi belanja negara juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Belanja negara per Mei 2023 tercatat sebesar 1.005,0 triliun rupiah atau setara dengan 32,8% dari total APBN. Capaian tersebut tumbuh 7,1% year on year bila dibandingkan dengan Mei 2022 yang mencatatkan realisasi belanja negara sebesar 938,2 triliun rupiah atau 34,6% dari target pada APBN. Dari kinerja APBN tersebut, Kementerian Keuangan mencatat keseimbangan primer pada Mei 2023 juga mengalami surplus sebesar 390,5 triliun rupiah. Di mana keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Dengan demikian, Menkyu mengatakan secara keseluruhan kinerja APBN per Mei 2023 menunjukkan tren yang positif. Dengan demikian saya ingin sampaikan APBN Indonesia dalam pelaksanaan sampai dengan bulan kelima menunjukkan suatu yang sangat positif meskipun lingkungan global masih sangat berat. Bahkan masih berisiko. Volatilitas masih tinggi, geopolitik masih bergejolak, harga komoditas mengalami koreksi, dan perlemahan global masih akan kita antisipasi ke depan. Pemirsa, sebesar 51,2% dari total realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per Mei 2023 dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai 714,6 triliun rupiah atau setara dengan 31,8% dari target APBN 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebesar 51,2% dari total realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per Mei 2023 dinikmati langsung oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai 714,6 triliun rupiah atau setara dengan 31,8% dari target APBN 2023. Dengan demikian, nilai belanja pemerintah pusat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar 366,2 triliun rupiah. Menkyu juga menjelaskan secara rinci belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian lembaga sebanyak 326,2 triliun rupiah atau setara dengan 32,6% dari target APBN. Utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran dana BOS, program Indonesia Pintar, penyaluran PKH dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBIJKN, bantuan bencana serta anggaran bagi pembangunan infrastruktur. Belanja yang tadi telah dibelanjakan dari 714 triliun ini langsung dinikmati oleh masyarakat.
Jadi dalam hal ini 51,2%, lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat ini terutama masyarakat miskin. Adapun untuk realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian lembaga sebesar Rp388,4 triliun atau setara dengan 31,2% dari target APBN. Di antaranya meliputi subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak atau BBM Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp26,9 triliun, kartu prakerja Rp1,5 triliun dan subsidi perumahan sebesar Rp301,9 miliar. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk memasuki sesi dialog bersama rekan kami Mona Azarenisa tentang peluncuran ASN berakhlak di Sulawesi Tengah. Sesaat lagi.